Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan, teman-teman, 2,58% data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,17 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 51% dan kapitalisasi pasarnya juga naik ya 2,58%. Kemudian untuk Shiba masih berada di peringkat ke-15 data dari CoinMarketCap. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu ya untuk hari ini global crypto market cap naik 4,15%, BTC di angka 354 juta rupiah, Ethereum 24.900 dan BNB masih di 4,9 juta rupiah, teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, selalu bisa gunakan dana dingin dan bebas ya dalam melakukan investment, teman-teman. Jadi ada berita menarik mengenai pengembang utama Shiba Inu merilis teaser Shibarium lainnya. Jadi Kusama menguji algoritma Twitter untuk blok Shibaswap untuk mengantisipasi peluncuran Shibarium. Pengembang utama Shiba Inu Satoshi Kusama telah merilis teaser lain yang mengisyaratkan peluncuran Shibarium yang akan segera terjadi. Jadi beberapa influencer Shiba yang cukup cepat menangkapnya sebelum pengembang menghapusnya ke Twitter untuk membagikan tangkapan layar hari ini. Khususnya pengembang telah membagikan tweet dengan judul tes yang dilampirkan ke halaman blog Shibaswap berjudul tes ya berdasarkan ini, teman-teman, tangkapan layar postingan blog. Kusama bermaksud menguji algoritma Twitter untuk situs web dalam persiapan peluncuran Shibarium. Jadi postingan ini hanya untuk menguji algoritma Twitter untuk situs web dan persiapan rilis Shibarium, tulis pengembang. Ini adalah yang terbaru dari rangkaian panjang penggoda dari pengembang, seperti diberitakan pada hari Senin. Pengembang mengirim pesan Telegram yang mendesak komunitas untuk menyampaikan popcorn mereka. Selain itu, pengembang baru-baru ini mengubah tag lokasi Twitter menjadi Situation Room. Khususnya ini menggambarkan sebuah ruangan di mana orang-orang yang berwenang, biasanya di pemerintahan, menerima informasi baru tentang peristiwa serius dan memutuskan langkah selanjutnya. Sementara itu, sebelumnya pengembang telah mengubah bio Twitternya yang menunjukkan bahwa para pengembang telah siap untuk merilis solusi layer 2 yang telah lama dinantikan. Cepat belajar memainkan seruling sebelum masukkan Shibarium dalam kontak berhenti gusur, teman-teman ya. Jadi pengembang sejauh ini telah menolak untuk memberikan tanggal peluncuran protokol layer 2 atau Shibarium, tetapi terus menggoda peluncuran versi beta yang akan segera terjadi. Khususnya komunitas telah menunggu selama lebih dari setahun dan terpecah menjadi dua karena promosi baru-baru ini, teman-teman. Dan beberapa tetap semangat, berharap untuk peluncuran yang dekat. Sementara yang lain sudah bosan dengan hype tanpa akhir dengan sedikit yang bisa ditampilkan. Detail baru menyoroti bahwa jaringan akan membakar Shiba dengan setiap transaksi dan itu telah menerima dukungan dari Rabbit Atom dan Ledger yang beberapa proyek dalam ekosistem, teman-teman. Jadi untuk pemegang 6,8 triliun Shiba Inu mentransfer miliaran token ke Coinbase, Binance US. Pemberi pinjaman ini digital bangkrut. Voyager telah mengirim token kripto ke bursa terpusat akhir-akhir ini melalui tweet pada hari Kamis. Perusahaan keamanan blockchain Pixalt mengungkap bahwa aset senilai 9,6 juta dolar telah ditransfer dari Voyager ke Coinbase, Binance Amerika dan Kraken. Token yang ditransfer termasuk Voyager token dan Chainlink, Ethereum, Shiba, Ethereum dan menyumbang kira-kira 2/3 bagian yaitu 6 juta dolar ya, sisa 3,6 juta dolar dicatat oleh token Voyager dan Chainlink. Jadi seperti yang ditujukan di bawah ini, sumber melibatkan dua alamat Voyager ditransfer ke bursa terpusat. Jadi meskipun mentransfer Shiba senilai 3 juta dolar, Pixel mengungkapkan bahwa alamat Voyager pertama masih memiliki sekitar 6,8 triliun Shiba secara retrospektif. Dompet tersebut sekarang menjadi pemegang Shiba terbesar ke-18. Adapun pasar kripto yang lebih luas, sebagian besar token yang terlibat telah mencatat keuntungan 2 digit pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan posisi terendah 1 Januari. FGX nilainya hampir 2 kali lipat berkat kenaikan 96% di antara kripto lainnya. Shiba Inu mencatatkan keuntungan tertinggi 49% ya, Ethereum dan Chainlink di sisi lain dihargai masing-masing sekitar 40% dan 31%. Pada awal minggu ini, Alameda Research mengalahkan Voyager Digital dan gugatan 446 juta dolar menurut pengacara FTX. Voyager Digital berperan dalam kematiannya dengan secara sadar atau ceroboh. Dan seperti yang diberitakan sebelumnya, perusahaan pinjaman tersebut dibatalkan oleh Voyager serta para krediturnya.
Menurut pengajuan pengadilan, Voyager berharap untuk melihat pernyataan Alameda reklasifikasi sebagai ekuitas atau diberikan posisi sekunder yang adil untuk semua klaim kreditur lainnya, teman-teman. Oke, jadi tambahan lagi mengenai BTC, ada lonjakan tertinggi ke 5 bulan di atas 24.000 dolar ya, mengikuti kenaikan suku bunga Fed. Jadi meskipun BTC ini pada awalnya tidak bereaksi terhadap lonjakan suku bunga Fed Amerika Serikat, aset tersebut juga terus bergulir ya dalam beberapa jam kemudian, mencatatkan tingkat harga tertinggi baru dalam lebih dari 5 bulan. Jadi kripto utama menutup Januari terbaiknya sejak 2013, menandai peningkatan bulanan hampir 40% terjadi karena aset tersebut akhirnya menembus di atas 17.000 dolar pada awal tahun dan melonjak menjadi hampir 23.000 pada akhir bulan, teman-teman. Namun ada beberapa ekspektasi peningkatan volatilitas harga kemarin. 1 Februari karena Federal Reserve Amerika Serikat dijadwalkan untuk mengakhiri pertemuan FOMC dan pertamanya tahun ini sebagian besar perkiraan menunjukkan bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Dan The Fed menindaklanjuti menaikkan suku bunga menjadi 4,75%, kemudian Powell menyarankan bahwa mungkin ada beberapa kenaikan lagi. Lalu tambahan mengenai BTC, tidak bereaksi pada awalnya, tetapi landscape berubah pada jam-jam berikutnya. Aset pertama turun di bawah 23.000 sebelum melonjak menjadi 24.000 di Bitstamp. Ini menjadi benchmark harga tertinggi sejak pertengahan Agustus 2022, teman-teman. Bitcoin telah kehilangan beberapa nilai sejak puncak lokal itu, tetapi masih diperdagangkan dengan harga baik dalam skala harian, teman-teman. Jadi dengan demikian, kapitalisasi pasarnya telah menyentuh 460 miliar dolar dan dominasinya atas altcoin tetap ketat di 42%. Jadi kuat alternatif juga tidak bergerak kemarin menjelang pengumuman FOMC, tetapi sebagian besar telah berjalan lancar ya. Jadi Ethereum memimpin muatan kripto terbesar kedua menyentuh 1.700 dolar sebelumnya dan meskipun saat ini berada di bawah garis itu, masih lebih dari 6%. Pada hari itu Binance Coin telah mencapai 330 dolar keuntungan, serupa terlihat dari Cardano, OKB, Solana, dan Shiba ya. Polygon Longsor adalah dua dengan kenaikan harga terbanyak dalam sehari masing-masing 14% dan 15%. Akibatnya, Matic diperdagangkan pada 1,22 dolar. Sementara FX hanya berjarak beberapa inci dari 22 dolar. Altcoin kapitalisasi bawah di sini juga memiliki keuntungan yang serupa. Dengan demikian, tidak heran jika total kapitalisasi pasar kripto telah bertambah lebih dari 30 miliar dolar setiap hari dan mendekati 1,1 triliun dolar, teman-teman. Tambahan sedikit dari mantan penasihat Bank of China meminta Beijing untuk mempertimbangkan kembali larangan kripto, teman-teman. Ya, jadi ketika market sedang mulai pulih, China kembali berulah lagi, teman-teman ya. Jadi memang seperti itu ya untuk China ini. Untuk gagasan mencabut larangan mata uang kripto ini telah mulai beredar di China karena mantan pejabat bank sentral telah meminta agar negara tersebut untuk meninjau kembali pembatasan mata uang kripto yang ketat. Jadi ada dari Huang Yiping ini, mantan anggota Komite Kebijakan Moneter di People Bank of China, percaya bahwa pemerintah China harus memikirkan kembali apakah larangan perdagangan mata uang kripto berkelanjutan dalam jangka panjang. Huang menyuarakan keprihatinannya tentang masa depan fintech di China dalam sebuah pidato pada bulan Desember dan menurut transkrip yang diterbitkan oleh situs keuangan China Finance pada 29 Januari. Mantan pejabat itu berpendapat bahwa larangan permanen terhadap kripto dapat mengakibatkan banyak peluang yang terlewatkan untuk sistem keuangan formal, termasuk yang terkait dengan blockchain dan tokenisasi. Melarang kripto mungkin praktis dalam jangka pendek, tetapi apakah itu berkelanjutan dalam jangka panjang? Memerlukan analis mendalam, kata Huang, dia juga menyoroti pentingnya mengembangkan kerangka peraturan yang tepat untuk kripto, meski mengakui bahwa itu tidak akan menjadi tugas yang mudah ya. Jadi meskipun menyerukan analis mendalam tentang potensi manfaat kripto jangka panjang untuk China, Wang masih menekankan bahwa ada banyak resiko yang terkait dengan kripto seperti Bitcoin. Wang berpendapat bahwa Bitcoin ini lebih seperti aset digital ya daripada mata uang karena tidak memiliki nilai intrinsik. Wang sekarang seorang profesor ekonom di Sekolah Pembangunan Nasional Universitas Peking juga mengakui bahwa mata uang digital Bank Sentral Cina gagal mencapai adopsi luas meskipun diluncurkan bertahun-tahun yang lalu. Jadi China ini telah lama dikenal dengan sikap blockchain bukan Bitcoin dengan Presiden China Xi Jinping ini menyerukan negara tersebut untuk mempercepat adopsi blockchain. Jadi sebagai inti inovasi pada 2019 yang sama, pemerintah China telah menunjukkan permusuhan ke kripto, akhirnya melarang hampir semua transaksi kripto pada tahun 2021. Terlepas dari larangan tersebut, China terus menjadi penambang Bitcoin terbesar kedua di dunia pada Januari 2022, mengisyaratkan komunitas besar yang masih ada di negara tersebut. Menurut data resmi, pelanggan China daratan menyumbang 8% dari pertukaran kripto FTX yang runtuh meskipun negara itu melarang perdagangan kripto.
Jadi seperti ini dulu saja untuk teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.